Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 10 Sambes Data ini akan jelasin tentang presentasi dari ide kami, yaitu dealer sepeda motor. Nah, studi kasusnya itu pada lingkungan sekitar. Tentang dealer itu sendiri, apa sih dealer itu? Jadi dealer itu adalah suatu badan atau perseorangan yang menjadi jalur lintas antara produsen dengan konsumen dengan melakukan distribusi produk yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Nah, nanti dalam pengoperasiannya ini, dealer sepeda motor itu akan melakukan dua hal, yaitu penjualan sepeda motor baru dan pemeliharaan motor serta juga nanti akan melakukan penjualan suku cadang motor itu sendiri pada saat pemeliharaan atau nanti ketika konsumen itu nanti akan membeli suku cadang. Nah, pada konsep yang kami idekan ini tentang dealer sepeda motor itu nanti ada 3 fitur, yaitu nanti ada fitur penjual motor, kemudian fitur pemeliharaan motor, kemudian fitur pegawai. Nah, apa aja yang ada di fitur penjualan motor itu sendiri? Nanti pada fitur penjualan motor itu nanti terdapat daftar persediaan motornya serta berapa harganya. Kemudian nanti yang kedua itu ada daftar sepeda motor yang terjual. Kemudian nanti selanjutnya yang ketiga itu ada nota transaksi sepeda motor. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada rekapitulasi penjualan, hasil penjualannya. Oke, next. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya adalah fitur pemeliharaan motor. Pada bengkel fitur pemeliharaan motor ini ada fitur-fiturnya adalah yaitu yang pertama adalah antrian service, yang kedua ada tarif pemeliharaan, yang ketiga ada daftar persediaan suku cadang beserta harganya, yang keempat ada daftar transaksi pemeliharaan dan suku cadang, dan yang kelima ada rekapitulasi transaksi pemeliharaan dan suku cadang. Yang selanjutnya adalah fitur pegawai. Pada fitur pegawai ini nantinya akan ada daftar pegawai, presensi pegawai, dan ada rekapitulasi performa pegawai atau kedisiplinan dan performa penjualan. Pada fitur pegawai ini nantinya juga akan ada detail dari pegawai tersebut seperti jabatannya dan lain-lain. Yang lanjut. Ya, saya akan lanjutkan penjelasan mengenai skema tabel dealer sepeda motor. Ya, ini ada bagian dari fitur pegawai, yaitu ada 2 tabel. Yang pertama tabel pegawai dan tabel presensi. Di dalam tabel pegawai ini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom ID, nama, tahun masuk, jabatan, dan gaji. Di sini akan tertulis itu ada nama-nama dari pegawainya, terus tahun masuknya bekerja, terus nanti ada jabatannya, misal kayak sales, teknisi, dan satpam. Terus ada gaji. Selanjutnya ke tabel presensi. Di tabel presensi ini akan digunakan untuk merecord presensi dari pegawai yang ada pada dealer motor tersebut. Di tabel presensi ini ada beberapa kolom, yaitu ada ID pegawai, tanggal presensi, jam masuk, jam pulang, dan status. Misal kalau ada pegawai yang telat masuk, dia akan statusnya akan ditulis telat, dan ketika ada pegawai yang tidak masuk, statusnya akan ditulis tidak masuk. Terus masuk ke bagian fitur penjualan motor. Dalam fitur penjualan motor ini ada 2 tabel. Yang pertama ada tabel gudang dan tabel nota sales. Dalam tabel gudang sendiri itu ada beberapa kolom, yaitu ada ID, model, warna, tahun, harga, stok, dan deskripsi. Nah, di tabel gudang ini itu berisi stok-stok motor yang ada di dalam dealer tersebut. Terus masuk ke nota sales. Nah, di tabel nota sales ini akan digunakan untuk misal di dealer-dealer yang besar itu kan yang official itu ada setiap sales akan direcord yang penjualannya, dan nanti akan direkapitulasi, dan tiap sales yang memenuhi
penjualan yang ditentukan, dia akan mendapatkan bonus. Nah, di dalam tabel nota sales ini akan ada beberapa kolom, yaitu ada ID, nama pembeli, KTP, alamat, ID motor, ID pegawai, dan tanggal. Lalu Selanjutnya, untuk pemeliharaan dan suku cadang, di sini ada 4 tabel ya. Yang pertama itu ada tabel gudang barang. Di sini digunakan untuk mendata semua spare part atau barang yang ada pada servis bengkel tersebut. Pada dealer ada nama barang, harga, stok, dan deskripsinya. Lalu ada juga tabel tarif servis. Nah, biasanya kalau di dealer yang besar itu kan ada bagian pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu pasti ada harga yang sudah ditentukan. Misal ganti oli itu pasti semuanya 20.000 seperti itu. Jadi nanti nama servis dan harganya. Nah, lalu ada tabel antrian. Nah, tabel antrian ini digunakan jika untuk antrian saat melakukan servis motor. Tabel antrian ini juga berfungsi nanti untuk melihat sudah berapa banyak antrian yang terjadi dalam atau yang sudah dilakukan servisnya dalam 1 bulan, seperti itu nanti bisa digunakan. Lalu di sini ada tabel nota servis. Nah, ini digunakan sebagai faktur atau daftar transaksi dari servis dan pembelian spare part. Nah, nanti ada ID, lalu ada kode nota, ID antriannya jika memang dari servis tadi, tapi kalau tidak ada ya tidak diisi. Lalu ada ID service. ID service akan diisi servis apa yang dilakukan. Jika hanya membeli barang maka ID service tidak usah diisi, tidak apa-apa. Lalu ada ID barang, kalau misal dia hanya membeli atau pada dia saat servis dia juga harus beli sesuatu, misal ganti uli dia harus beli ulinya. Jadi nanti ID barangnya itu ngambil dari tabel gudang barang ini. Lalu tanggal transaksinya berapa. Nah, di sini kenapa menggunakan kode nota itu nanti agar memudahkan jika ada yang melakukan pembelian barang 2 atau lebih. Jadi nanti bisa dikategorikan sebagai 1 nota saja. Tetap data tidak akan bertabrakan karena ada ID tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.